Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Sumaryatun dalam pembelajaran seni budaya. Kali ini anak-anak kita akan melanjutkan materi yang lalu tentang penyelenggaraan pameran, dan hari ini kita akan membahas bagaimana kita menyusun proposal. Setelah kita mengikuti video pembelajaran ini, diharapkan kalian semuanya dapat membuat atau menyusun proposal kegiatan pameran seni rupa yang dapat kita selenggarakan di sekolah kita, yaitu di SMP Negeri 275 Jakarta. Anak-anakku yang Ibu sayangi, mari kita lihat apa saja sih yang kita perlu ketahui untuk menyusun proposal itu. Nah, dalam menyusun proposal, apa yang termuat dalam proposal ini perlu kita perhatikan betul-betul. Ada 10 komponen yang harus dimuat dalam proposal, yaitu judul proposal, kemudian pendahuluan atau latar belakangnya, kemudian fungsi dan tujuan, tema pameran, kemudian peserta pameran dan materi pameran, waktu dan tempat penyelenggaraan pameran, susunan panitia, jadwal kegiatan dan susunan acara, anggaran pameran, dan penutup. Baik, anak-anakku, mari kita bahas satu persatu. Nah, pameran ini, ketika kita membuat judul, harus perhatikan bentuk kegiatannya apa dan diselenggarakan oleh siapa, di mana. Maka, dalam hal ini karena kita berada di SMP Negeri 275 dan kita berfokus pada karya seni rupa, maka kita dapat membuat judul kegiatan yaitu Pameran Karya Seni Rupa Siswa SMP Negeri 275 Jakarta tahun 2022, atau bisa kita persempit lagi menjadi Pameran Karya Seni Rupa Siswa kelas 9 SMP Negeri 275 Jakarta tahun 2022, dan masih bisa dipersempit lagi, yaitu menjadi kegiatan Pameran Karya Seni Rupa Siswa kelas 9A misalnya, atau 9B, atau 9C, dan seterusnya, SMP Negeri 275 Jakarta tahun 2022. Nah, kemudian unsur atau komponen yang kedua yaitu kita harus membuat paparan pada pendahuluan dan latar belakang. Nah, dalam komponen ini kita akan mengemukakan, kalian semuanya akan mengemukakan tentang alasan-alasan mengapa diselenggarakan pameran. Yaitu yang paling utama adalah dasarnya adalah regulasi atau peraturan pemerintah di Permendiknas, ya, yaitu kita akan melaksanakan amanat kurikulum 2013 yang diturunkan melalui kompetensi dasar seni rupa kelas 9, KD seni rupa 3.3 dan 4.3 tentang penyelenggaraan pameran sekolah. Nah, ini yang wajib dicantumkan. Kemudian di dalamnya bisa kalian jabarkan apa itu seni rupa, kemudian apa itu apresiasi misalnya, kemudian tujuan-tujuan daripada kegiatan tersebut bisa kalian jabarkan pada latar belakang atau pendahuluan mengapa dilaksanakan kegiatan tersebut. Nah, kemudian fungsi dan tujuan merupakan komponen yang ketiga. Nah, ini bisa kalian ambil dari video pembelajaran 1 disesuaikan dengan kondisi dari kelas atau sekolah. Nah, jadi tidak semua fungsi dan tujuan kita ambil, tetapi upayakan fungsi dan tujuan yang kalian cantumkan itu yang betul-betul sekiranya bisa kita capai. Jadi bukan muluk-muluk. Artinya di sini kita bisa memperkirakan bahwa tujuan itu akan bisa kita capai jika kegiatan pameran ini dilaksanakan, ya. Jadi ambil yang lebih spesifik, ambil yang lebih realistis untuk kita laksanakan. Jangan mengambil tujuan misalnya untuk mengembangkan ekonomi dari siswa SMP 275, itu adalah yang terlalu muluk-muluk. Tetapi di sini kalian akan ambil tujuan yang sekiranya mudah untuk dicapai oleh siswa-siswi. Nah, kemudian
Fungsi dan tujuan di sini boleh dijadikan satu, fungsi sendiri boleh, tujuan sendiri boleh, boleh juga fungsi dan tujuan dijadikan satu kesatuan. Itu boleh kalian tuliskan seperti itu. Kemudian komponen berikutnya adalah tema. Tema pameran, kalimatnya itu biasanya mengandung unsur di dalamnya ada kata yang menunjukkan nama kegiatan tersebut. Kemudian ada kalimat atau kata yang menunjukkan tujuan yang akan dicapai. Misalnya tujuan yang akan dicapai adalah untuk meningkatkan kreativitas siswa di bidang seni atau untuk mengembangkan sikap apresiatif siswa atau untuk meningkatkan kebersamaan dalam berorganisasi atau untuk melestarikan kebudayaan daerah Nusantara. Silakan nanti bisa kalian pilih. Nah, tema di sini kita sesuaikan dengan tujuan dan fungsi yang tadi dituliskan di komponen sebelumnya ya. Jadi nyambung, ada benang merah atau nyambung antara fungsi dan tujuan dan tema yang akan dituliskan ya. Kemudian bentuk kegiatannya apa dan diselenggarakan oleh siapa dan di mana, ini harus jelas supaya ketika kita membuat tema itu juga ada kejelasan tentang sudah tersirat dalam tema itu tentang tujuannya, kegiatannya apa, tujuannya apa, kemudian dilaksanakan oleh siapa. Nah, maka kita dapat membuat tema seperti berikut contohnya. Nah, pameran karya seni rupa itu adalah sebagai medianya atau sarananya atau bentuk kegiatannya ya. Bentuk kegiatannya adalah pameran karya seni rupa yang bisa kita gunakan sebagai sarana atau sebagai media. Untuk apa? Untuk meningkatkan kreativitas dan mengembangkan sikap apresiasi siswa terhadap apa? Karya seni SMP 2 di SMP 275 Jakarta. Nah, jadi ini satu kalimat yang pertama ini bisa kita gunakan ya, tapi nanti silahkan kalian sesuaikan sendiri dengan tujuan yang akan kalian capai. Bisa juga dengan pameran kita tingkatkan karya seni siswa di bidang seni rupa, atau bisa juga melalui pameran kita kembangkan sikap kebersamaan dalam berorganisasi. Dan bisa juga dengan kalimat yang lain, misalnya pameran dan pergelaran nih, kalau ada pergelarannya, kalau nggak ada pergelarannya ya pameran seni rupa sekolah sebagai ajang mengembangkan sikap apresiasi siswa di bidang seni, itu boleh. Jadi nanti anak-anak ketika membuat tema ini perhatikan dulu bentuk kegiatannya apa, kemudian tujuannya apa, siapa yang akan menyelenggarakan. Ini ada kaitannya dengan pembuatan tema. Selanjutnya materinya apa? Tentu saja materinya di sini berkaitan dengan jenis-jenis pameran yang akan kita tunjukkan, yang akan kita publikasikan. Apakah pamerannya bersifat homogen atau heterogen? Kalau bersifat homogen, kalian bisa tuliskan apa? Misalnya pameran homogen berupa karya seni lukis, atau pameran homogen berupa karya seni patung, atau pameran homogen berupa karya seni grafis. Nah, ini kalau homogen. Tapi kalau heterogen, bentuknya adalah bersifat heterogen. Yang di dalam pameran tersebut ada beberapa karya. Kalian tuliskan. Misalnya pameran heterogen dengan jenis karya seni lukis, seni patung, seni grafis, atau yang lainnya ya. Nah, ini di sini jenis-jenisnya harus kelihatan terbaca betul apa yang dilaksanakan, apa yang dipamerkan. Kemudian waktu dan tempat. Anak-anak dibiasakan ketika kita menuliskan hari dan tanggal, ini kalau kita membuatnya sekarang, maka kegiatannya diselenggarakannya kira-kira 1 bulan ke depan. Jangan sekarang dibuat, penyelenggaraannya nanti minggu depan, terlalu sempit waktunya. Atau kalian bisa ngambil waktu jeda 3 minggu. Kalau sekarang dibuat, maka 3 minggu ke depan pelaksanaan pamerannya baru dikerjakan. Nah, harinya
juga harus tepat. Jangan mengambil hari Senin tapi di situ hari Senin tanggalnya 8. Padahal di bulan Februari nggak ada hari Senin tanggal 8. Adanya hari Senin tanggal 7, tanggal 16, tanggal 23, dan tanggal 14 dan tanggal 21 dan tanggal 28 itu yang ada hari Senin. Itu pun tanggal 28 tanggal merah. Jadi kalau kalian mengambil hari Senin, ya hari Senin tanggal yang berapa? Ibu sarankan kalian nanti mengambil minggu keempat bulan Februari. Jadi Senin tanggal 21, Selasa 22, Rabu 23, Kamis 24, dan Jumat tanggal 25. Silahkan nanti diambil mana yang kalian gunakan untuk hari apa yang akan kalian ambil untuk pameran. Kemudian waktunya dari jam berapa sampai jam berapa? Misalnya kalau itu hanya berupa pameran kelas, cukup misalnya 3 jam. Atau kalau pameran kelas 9 atau rombongan kelas 9, bisa 1 hari. Atau kalau itu pameran sekolah, ya, kelas 7, 8, 9 bisa ikut dan bisa dibuka untuk masyarakat umum yang berada di luar sekolah, maka bisa 2 hari atau 3 hari. Ya, silahkan nanti dibuat hari tanggalnya, waktunya disesuaikan kebutuhan kita. Kemudian harus dipastikan tempatnya di mana, apakah mau di ruangan atau di halaman. Kalau di ruangan jelas kita sebut dengan indoor, sementara kalau outdoor itu di luar ruangan. Nah, tempatnya kalau di luar ruangan itu di mana? Apakah di lapangan SMP 275 atau di lapangan Halim atau di mana, itu harus jelas ya. Selanjutnya anak-anak, susunan panitia. Nah, minggu lalu Ibu sudah menjelaskan bahwa dalam kepanitiaan itu terbagi menjadi 2, yaitu ada panitia pengarah dan ada panitia pelaksana. Yang pengarah itu kita cukup mencantumkan penanggung jawab dan pengarah sama pembimbing. Penanggung jawabnya siapa? Pimpinan lembaga yang penyelenggara di situ. Lembaga penyelenggaranya SMP 275, maka yang menjadi penanggung jawab adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 275 Jakarta. Pengarah pembimbingnya siapa? Guru seni budaya yang mengampu boleh, yang bukan mengampu atau yang dulu pernah ngajar di kelas 7 atau kelas 8 juga boleh. Ya, yang penting di sini pengarah atau pembimbingnya adalah guru seni budaya. Nah, kemudian kalian menyusun panitia pelaksana. Silahkan ambil, kalau misalnya kalian tadi mengambil judul hanya untuk satu kelas, misalnya 9A atau 9B, maka kalian ambil nama-nama untuk panitia ini yang berada di kelas kalian, yang kalian anggap mampu untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, kalau itu yang menyelenggarakan adalah lingkupnya adalah rombongan kelas 9A sampai 9H, maka kalian bisa mengambil nama-nama panitia itu dari siswa kelas 9A sampai 9H. Dan kalau ini sifatnya adalah untuk kegiatan pameran di sekolah, maka kalian bisa mengambil pelaksana ini, panitia pelaksana ini dari kelas 7, 8, dan 9, itu boleh dipilih. Nah, itu ya anak-anak ya. Kemudian seksi ketua sekretaris bendahara, seksi publikasi, pengumpulan karya, seksi seleksi, siapa konsumsi, perlengkapan dokumentasi. Ingat anak-anak, untuk kegiatan yang lebih besar, maka kalian boleh menambahkan personelnya atau orangnya untuk satu bidang kerja, misalnya ketua, ada wakil ketua itu kalau sekolah. Tapi kalau hanya satu rombongan bisa juga satu wakil dan satu ketua dan satu wakil. Tapi kalau untuk hanya satu kelas yang menyelenggarakan cukup dengan satu ketua saja. Sekretaris demikian, bendahara demikian, seksi publikasi dan sebagainya kalian ambil, misalnya kalian sesuaikan dengan besar kecilnya kegiatan yang kalian laksanakan. Nah, kemudian dibuat juga jadwal kegiatan dan susunan acaranya. Jadwal kegiatan seperti yang sudah Ibu sampaikan, itu mulai dari rapat pertama diadakan setelah terbentuk panitia, maka ada rapat perdana, rapat awal, tanggal berapa dicontreng. Kemudian ada pembuatan proposalnya kapan. Kemudian ada pengumpulan karya kapan, seleksi karya kapan, gladi bersih kapan, pelaksanaannya kapan dicontreng ya, hari dan tanggalnya dicontreng. Kemudian evaluasi kegiatan setelah pasca pameran itu kapan dilaksanakan. Jadi uraian ini
berisi tentang uraian kegiatan yang kita laksanakan sebagai panitia, dan di sini adalah kapan dilaksanakannya, sudah terjadwal dengan baik. Nah, kemudian bagaimana kita membuat susunan acara? Kalau membuat susunan acara pada kegiatan pameran itu biasanya hanya digunakan pada pembukaan dan pada penutupan. Pada pembukaan itu biasanya seperti ini. Ada pembukaan, kemudian lagu Indonesia Raya, atau dibalik. Setelah pembukaan doa, baru lagu Indonesia Raya, sambutan-sambutan, kemudian ada penutup. Nah, sambutan ini ketika kita memberikan sambutan atau acara, menuliskan acara sambutan, kalau lebih dari satu, maka harus dilihat jabatan tertingginya siapa. Kalau jabatan tertinggi dalam kegiatan tersebut atau jabatan tertinggi yang menghadiri, yang diundang di acara tersebut, itu sambutannya kita letakkan di belakang. Nah, yang pertama adalah panitia pelaksananya, sambutan dari panitia pelaksanaan, sambutan dari guru seni budaya, misalnya kalau penanggung jawabnya seni budaya, atau dari kepala sekolah boleh ya, atau dari kepala sekolah, kemudian sambutan kepala sekolah, atau kalau misalnya ini yang menyelenggarakan rombongan kelas 9 atau hanya kelas 9A, maka sambutan setelah ketua adalah guru seni budaya, dan sambutan yang ketiga adalah yang tertinggi adalah kepala sekolah saja. Tapi kalau kegiatannya keluar dan mengundang orang banyak atau pejabat di luar sekolah, maka sambutan yang paling tinggi itu berada di sambutan terakhir sekaligus nanti yang membuka acara resminya. Nah, susunannya seperti ini. Kalau ada selingan, misalnya dalam kegiatan pembukaan tersebut ada selingan, maka diberikan selingan itu antara sambutan-sambutan supaya acaranya tidak membosankan atau tidak monoton. Demikian juga untuk penutupan, lebih simpel acaranya karena di sini biasanya hanya laporan panitia, langsung sambutan kepala sekolah yang mewakili dan menutup, dan doa penutup. Ya, yang berikutnya adalah susunan anggaran. Anggaran disusun berdasarkan kebutuhan dari masing-masing panitia. Kesekretariatan butuh kertas untuk apa saja, tinta untuk apa saja, konsumsi misalnya cetak kartu, kemudian di sekretariat misalnya perlu cetak katalog bla 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 dan sebagainya, kemudian dikonsumsi menyediakan snack, atau mungkin kalau makan siang menyediakan makan siang, perlengkapan apa yang diperlukan yang perlu dibeli, dekorasi demikian juga, dan dokumentasi. Setelah ada rincian ini, kemudian digabungkan rinciannya menjadi jumlah kebutuhan atau jumlah anggaran yang diperlukan untuk kegiatan pameran. Nah, terakhir adalah penutup. Biasanya diawali dengan kata, demikian proposal ini kami buat. Kami sangat mengharapkan dukungan dan partisipasi dari sekolah. Dalam hal ini adalah mohon persetujuan dan dukungan dari kepala sekolah dan orang tua siswa, sehingga kegiatan dapat terlaksana dan bisa berjalan lancar sebagaimana yang kami rencanakan. Atas perhatian dan kerjasama, kami mengucapkan terima kasih. Diakhiri dengan tanda tangan Jakarta tanggal berapa dibuat proposal ini, sekretarisnya tanda tangan namanya siapa, ketua pelaksana tanda tangan namanya siapa, mengetahui pembimbingnya guru seni budaya yaitu Ibu Sumariatun. Kemudian NIP-nya harus ditulis dan menyetujuinya Kepala SMP Negeri 275 Ibu Norjanah MPD. NIP-nya ini sudah ada. Jadi itu anak-anak, demikian yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kalian bisa menyusun proposal dan dikumpulkan pada minggu besok ya, semuanya kelas 9A sampai 9H mengumpulkannya minggu besok dengan kertas lembar folio bergaris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.